Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Fiani, BP 19.3433037, Prodi Teknik Sipil A. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul tentang rencana usaha atau bisnis plan tentang kerajinan batok kelapa. Nama usaha saya yaitu Rezeki Anak Soleh. Dosen pembimbing saya, dosennya yaitu Ibu Helmi Lalan, SPSD MT. Yang pertama yaitu kata pengantar. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam saya sampaikan hanya bagi tokoh dan teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di antara sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa kita dari kegelapan ke dimensi terang, yang memberi hikmah dan yang paling bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Sehingga oleh karenanya saya dapat menyelesaikan tugas kewirausahaan saya ini dengan baik dan tepat waktu. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan proposal ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pada mata kuliah kewirausahaan. Dalam proses penyusunan tugas ini, kami menjumpai hambatan, namun berkat dukungan material dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan cukup baik. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak terkait yang telah membantu terselesaikannya tugas ini. Segala sesuatu yang salah datangnya hanya dari manusia, dan seluruh hal yang benar datangnya hanya dari agama berkat adanya nikmat iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski begitu, tentu tugas ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat saya harapkan demi perbaikan pada tugas selanjutnya. Harapan saya semoga tugas ini bermanfaat khususnya bagi saya dan bagi pembaca lain pada umumnya. Adapun yang pertama, daftar isi, kata pengantar, daftar isi, bab 1 yaitu pendahuluan, adapun isinya latar belakang, tujuan pembuatan, manfaat pembuatan, visi dan misi. Bab 2 isi yang berisi landasan teori analisis SWOT. Bab 3 anggaran yang berisi analisis biaya. Bab 4 pembahasan, adapun isinya rincian, aset pasaran, proses produksi. Bab 5 yaitu penutup dan kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang. Dalam kehidupan banyak tantangan hidup yang harus diatasi, dihadapi dan diselesaikan, meliputi tantangan bersaing dalam keadaan fisik maupun mental. Hal tersebut merupakan suatu hal pemenuhan dan kebutuhan baik rohani maupun jasmani, didasari oleh zaman yang semakin maju, modern, dan pesaing yang memenuhi kebutuhan semakin besar. Kerajinan batok kelapa. Adapun batang pohon kelapa dapat digunakan sebagai bahan bangunan yang terkenal tahan akan cuaca dan gangguan serangga-serangga kayu lainnya. Daun kelapa dapat digunakan untuk membuat selongsong kupat, tulangan daunnya atau lidi digunakan untuk membuat sapu lidi, pelepah daunnya dapat digunakan sebagai kayu bakar, kulit buahnya atau serabut dapat digunakan untuk membuat sapu ujung. Bagian buahnya yang masih muda dapat dibuat minuman, sedangkan yang sudah tua dapat digunakan sebagai bahan santan atau untuk membuat minyak goreng. Satu hal yang menarik dalam manfaat bagian-bagian kelapa adalah pada batok atau cangkang buahnya. Hal ini karena sekilas mungkin tidak terpikirkan bahwa batok kelapa mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan buah kelapa itu sendiri. Dengan sentuhan tangan-tangan kreatif, batok kelapa dapat menjadi benda-benda kerajinan yang mempunyai nilai guna, nilai seni, dan bahkan keduanya. Seni kerajinan ini belum begitu luas di Indonesia. Perkembangan seni kerajinan ini baru muncul di era tahun 90-an.
Kerajinan batok kelapa banyak dijumpai di daerah Jawa, Sulawesi. Munculnya kesenian ini semulanya banyak pabrik-pabrik kelapa dan banyak tumbuhan kelapa di Indonesia, sehingga banyak tempurung kelapa dijadikan bahan bakar sayang tidak ada gunanya. Hal inilah masyarakat Indonesia mengambil inisiatif dan membuat menjadi bahan ekonomis. Usaha yang akan kami mulai adalah usaha kecil, yaitu pembuatan produk kerajinan dari batok kelapa dengan faktor produktif yang relatif murah dan terjangkau serta mudah didapat. Kami yakin usaha yang kami lakukan ini memiliki berbagai aspek dapat menguntungkan bagi pribadi maupun orang lain. Oleh karena itu sangat besar harapan saya dapat menjalankan atau mengembangkan usaha ini semaksimal mungkin. Selanjutnya adalah tujuan pembuatan. Tujuan pembuatan ini yaitu yang pertama, untuk menambah penghasilan yang dapat saya gunakan untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, untuk menerapkan ilmu pengetahuan dalam bidang kewirausahaan. Yang ketiga, bisa memanfaatkan waktu luang untuk sesuatu yang digunakan. Yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kelima, memanfaatkan barang bekas yang tidak dipakai. Selanjutnya yaitu manfaat pembuatan. Yang pertama, untuk menambah penghasilan yang dapat saya gunakan untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Visi dan misinya yaitu visinya menciptakan sebuah produk inovasi baru bagi masyarakat dengan menghasilkan produk bermanfaat, unik, dan menarik yang ramah lingkungan. Visinya memanfaatkan bahan baku yang melimpah di sekitar lingkungan agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Di bab 2 sendiri atau di isi yaitu terdapat landasan teori, yaitu pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu sikap atau kemampuan untuk membuat sesuatu yang unik dan baru yang mempunyai nilai dan bisa bermanfaat bagi orang lain maupun diri sendiri. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang kreatif, aktif, tercipta, berdaya dalam mengembangkan usaha agar pendapatannya meningkat dari usaha atau kegiatan yang ditekuninya. Wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Kata wira artinya pahlawan atau berjuang, sedangkan usaha adalah perbuatan, sikap atau berbuat sesuatu. Seorang wirausahaan menurut Joseph Schumpeter adalah seorang inovator yang melakukan berbagai perubahan di dalam pasar lewat penggabungan beberapa hal sesuatu yang baru. Tempurung kelapa atau batok kelapa. Batok kelapa merupakan bagian buah kelapa yang bersifat keras yang diselimuti serabut kelapa, yaitu sekitar 35% dari bobot buah kelapa. Batok kelapa yang diolah dapat menghasilkan nilai tambah yang amat berharga. Batok kelapa memiliki potensi yang sangat bagus dan praktik dalam pemanfaatannya. Secara tradisional dimanfaatkan untuk perabotan rumah tangga seperti membuat sendok, gayung air, tempat minum, piring, asbak rokok, dan alat-alat rumah tangga lainnya. Kesadaran konsumen untuk kembali ke bahan alami batok kelapa juga dapat dibuat berbagai macam aksesoris seperti kalung, figuran, miniatur kendaraan, dan lain-lain. Selain itu, batok kelapa dapat digunakan sebagai bahan bakar langsung, contohnya pembuatan arang batok kelapa. Batok kelapa dimanfaatkan sebagai bahan briket batok kelapa. Yang kedua, analisis SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan. Bahan baku mudah didapatkan. Produknya tahan lama, harga jual produk terjangkau, produk memiliki kualitas tinggi. Weakness, kelemahan. Proses pembuatan cukup rumit sehingga memerlukan waktu produksi cukup lama, harga bahan yang tidak stabil. Opportunity, peluang. Masih sedikit pengrajin usaha kerajinan dari batok kelapa. Kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap tempat untuk kerajinan lainnya. Karena keunikan produk ini, harga jual menjadi tinggi di pasaran. Threats, ancaman.
Perang harga dengan pengrajin usaha batok kelapa lainnya. 2. Minat konsumen yang berubah. Ya, munculnya pesaing baru yang sejenis yang berusaha menyaingi usaha kerajinan saya. Yang ketiga, anggaran. Adapun analisis biaya variabel bisa dilihat dari tabel ini. Adapun biaya tetap, total biaya, HPP, keuntungan, harga produktif, pendapatan kotor, BEP produktif, BEP harga. Bab 4, adapun pembahasan yang pertama rincian, lokasi saya yang gunakan untuk mencari bahan baku adalah kampung saya sendiri yaitu Tanjung Beringin 2, Lunang 1. Karena di tempat saya banyak terdapat bahan baku utama pembuatannya. Waktu operasional, waktu untuk pembuatan produk kerajinan dari batok kelapa ini dapat dilakukan kurang lebih 5 hari karena proses pemotongan dan penjemuran batok kelapa memerlukan waktu yang cukup lama. Adapun konsep promosi, saya mengendalikan informasi dari pelanggan ke pelanggan melalui jalur internet, kemudian saya akan mencoba bekerja sama dengan toko-toko souvenir yang ada di daerah wisata atau di dekat kampung saya agar lebih berkembang. Sumber produktif atau bahan. Untuk sumber bahan produksi, kami mengambil bahan baku utama yaitu batok kelapa dari alam sekitar. Yang kedua, aspek pasar. Strategi pemasaran. Dengan banyaknya produk rumah tangga yang terbuat dari batok kelapa, maka tidak heran jika muncul kerajinan dari bahan dasar jenis yaitu batok kelapa. Untuk memperluas dan memasarkan hasil kerajinan ini, maka diperlukan strategi yang tepat agar produk kerajinan ini dapat terjual sesuai sasaran. Strategi yang tepat akan menentukan bagaimana nanti produk yang dijual dapat terjual dengan cepat. Strategi pemasaran yang akan saya lakukan yaitu bekerja sama dengan pelaku usaha souvenir pernikahan. Hasil kerajinan saya sangat cocok apabila dijadikan sebagai souvenir pernikahan. Untuk itu, menjadi ide baru apabila kerajinan ini dapat digunakan sebagai souvenir pernikahan. Strategi lain yang akan kami lakukan yaitu dengan menitipkan hasil produk saya di pusat-pusat oleh-oleh dan pusat kerajinan. Biasanya pembeli yang mendatangi pusat oleh-oleh atau pusat kerajinan yaitu orang-orang luar kota sehingga ada kemungkinan mereka akan tertarik dan membelinya. Selain itu, kami juga akan menjual dalam acara arisan ibu-ibu. Selain itu, strategi penjualan yang akan kami lakukan dengan cara mengiklankan produk kami melalui internet. Strategi penjualan melalui internet sangat efektif dilakukan. Kami akan memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain untuk memperluas jangkauan pemasaran produk kami. Dengan memanfaatkan sosial media tersebut, diharapkan banyak pembaca yang tertarik untuk membeli produk kami. Yang ketiga adalah proses produksi. Yang pertama alat dan bahan. Adapun alatnya gerinda, pemotong, gerinda penghalus, penyeluhan kelapa, kuas cat. Bahannya adapun batok kelapa, kayu, pernis, lem, dan manik-manik. Adapun langkah kerjanya yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua membelah batok kelapa menjadi 2 bagian dengan gerindra, 3 menghilangkan daging kelapa yang ada di lemnya menggunakan penyeluhan kelapa, yang keempat menghaluskan tempurung kelapa dengan menggunakan gerindra penghalus, kelima kemudian bentuk kerajinan yang diinginkan, keenam gunakan lem jika kerajinan membutuhkan lem tersebut, yang ketujuh kemudian cat tempurung kelapa yang tadi menggunakan pernis, yang kedelapan tambahkan manik-manik jika perlu menggunakan manik-manik. Bab 5 yaitu penutup. Adapun kesimpulannya, pohon kelapa memiliki banyak manfaat. Salah satunya bagian tanaman kelapa yang dapat dimanfaatkan adalah batoknya. Batok atau tempurung kelapa dapat dibuat menjadi berbagai macam kerajinan yang multifungsi, tetapi pembuatan kerajinan menggunakan batok kelapa membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena memang cukup sulit membuatnya, dalam pemasarannya yang akan saya lakukan yaitu bekerja sama dengan pelaku usaha souvenir karena kerajinan dari batok kelapa ini sangat cocok untuk bahan souvenir.
Selain itu, saya juga akan memasarkan melalui sosial media. Dalam pembuatan kerajinan dari batok kelapa membutuhkan konsentrasi, kesehatian, keterampilan, kreatif, dan juga kesabaran agar hasil produksi maksimal, sehingga konsumen tertarik untuk membelinya. Saran, sebaiknya dalam menggunakan alat-alat pertukangan seperti grinder harus berhati-hati agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai estetik tinggi harus memiliki kreativitas yang tinggi juga. Dalam membuat kerajinan dari batok kelapa diperlukan bahan baku yang berasal dari alam. Tentunya kita harus memanfaatkan sumber daya alam sekitar dengan sebaik mungkin. Karena akan bagus jika kita dapat berkarya sekaligus memanfaatkan dan menjaga alam sekitar dengan sebaik mungkin. Itulah tadi hasil proposal kewirausahaan saya tentang kerajinan batok kelapa. Apabila ada kesalahan pembacaan atau gangguan lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.